Halo semuanya, kembali lagi di channel Z Film. Hari ini kita akan membahas drama dengan judul Hwarang yang dirilis pada tahun 2016. Drama Hwarang sendiri mempunyai alur 20 episode dan dibintangi oleh Park Sejong, Min Ho Shaini, Park Hyung Sik, VBTS, serta Go Ara. Yang baru mampir ke channel ini, silahkan untuk di-subscribe. Terima kasih. Di awal drama, ada seorang pria yang merasa terusik karena diganggu oleh para berandal. Pria tersebut bernama Muyong. Muyong berkata kalau ia sangat sibuk hari ini karena ada pungutan pajak. Tiga pria tersebut tetap mengganggu Muyong. Mereka mengatakan mengenai ibunya Muyong yang tidak memberi nama kepada Muyong ketika Muyong dilahirkan dan dibuang oleh ibunya. Mendengar hal itu membuat Muyong kesal. Ia pun mengeluarkan sebuah dadu. Tiga orang berandal itu langsung sedikit takut. Dadu tersebut tertulis apa saja yang akan Muyong lakukan terhadap musuhnya. Ketika dadu itu dilempar, dadu tersebut menunjukkan harus memukul hidung. Tapi tiba-tiba keadaan Muyong pandangannya buram dan kepalanya pusing. Salah satu pria tersebut mencoba melawan Muyong, tapi Muyong yang belum terkena pukulan tiba-tiba pingsan. Dari kejauhan datanglah seorang pria tinggi yang menendang berandal tersebut. Pria tinggi itu bernama Makmun. Karena Makmun tidak mempunyai kelebihan bela diri, ia akhirnya dipukuli oleh tiga orang berandal tersebut. Dan saat itulah Muyong sadar dari pingsannya. Muyong pun langsung mengejar tiga berandal tersebut dan menghajarnya. Selanjutnya seorang ratu sedang didandani oleh dayang-dayangnya. Ratu itu bernama Ratu Jisoo. Ratu tersebut menemui seorang pria yang ditahan. Pria tersebut merupakan teman mantan raja alias teman mantan suaminya Ratu. Pria yang dikurung itu bernama Hwakong. Ratu Jisoo bicara ke Hwakong kalau ia ingin membentuk sekelompok pengawal kerajaan yang akan melindungi Raja Muda. Raja Muda tersebut merupakan putra dari Ratu Jisoo. Karena suami Ratu sudah meninggal, jadi mau tidak mau anaknya yang akan meneruskan jabatan raja. Ratu Jisoo juga menambahkan lagi kalau yang ia rekrut adalah anak-anak dari pejabat kerajaan dan Ratu ingin Hwakong yang akan melatih mereka semua. Muyong dan Makmun duduk di bawah pohon. Makmun menceritakan kalau ia harus bisa sampai ke ibu kota supaya bisa menemukan keluarganya dengan cara menunjukkan kalung yang dipakainya. Makmun ingin sekali bertemu dengan ayahnya serta adiknya yang sudah terpisah dari kecil. Dan Muyong bilang kalau besok kita akan pergi ke perbatasan kota untuk menemukan mereka. Makmun dan Muyong mereka berdua adalah sahabat yang sudah saling membantu. Selanjutnya Ratu Jisoo membacakan sebuah surat mengenai kabar kalau anaknya dan pengawalnya melewati gerbang timur. Ratu Jisoo agak kesal karena mereka mencoba datang tanpa izin darinya. Pengawal ratu akan siap untuk mengawal Raja Muda. Saat Raja Muda sudah memasuki pintu gerbang kota, wajah raja tersebut ditutup. Pada malam hari, Muyong mencoba memanjat dinding perbatasan kota. Ia kaget melihat kepala orang yang digantung. Dan saat itu Makmun pun juga menyusulnya untuk menaiki dinding tersebut. Di situ Makmun langsung berteriak ketika melihat kepala-kepala orang yang digantung. Muyong pun segera menutup mulutnya sahabatnya itu. Keesokan harinya mereka berjalan berdua di tengah kota. Dan saat itu mereka berdua mencuri baju supaya seperti orang kota. Muyong dan Makmun sengaja menutupi identitas mereka karena mereka itu bukan berasal dari kota. Kalau sampai identitasnya diketahui akan berakhir kepalanya digantung. Sedangkan di sebuah tempat lain ada banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka mendengarkan sebuah cerita yang disampaikan oleh seorang gadis yang bernama Aro. Dan disitulah ada seorang pria yang diam-diam mendengarkan cerita Aro. Pria tersebut bernama Maekjong. Maekjong merupakan anak dari Ratu Jisoo yang kata lainnya adalah raja. Tapi, identitas Maekjong dirahasiakan terlebih dahulu. Masyarakat dan menteri kerajaan tidak ada yang mengetahui wajah raja. Maekjong akhirnya agak sedikit tertidur. Dan ketika itu pengawal Maekjong mengipas-ngipas dirinya. Pengawal itu bilang akhirnya yang mulia bisa tidur. Maekjong pun sadar mencari Aro, wanita yang tadi membawakan cerita. Di situ Maekjong menanyakan ke orang lain bagaimana ia bisa menemukan Aro. Sedangkan di tempat lain ada dua orang bermain judi. Muyong menyadari kalau orang yang mengocok dadu itu bermain curang.
Ketika ia menyadari hal itu, ia memutuskan untuk bermain dengan preman yang curang itu. Muyong bilang kalau preman itu kalah, preman itu harus menyerahkan kepalanya. Ketika dadu tersebut dilemparkan, Muyong marah karena preman itu bermain curang. Muyong pun menunjukkan wajahnya, dan preman itu tahu kalau Muyong itu adalah orang yang disebut sebagai anjing burung. Sahabatnya, yaitu Makmun, akhirnya bilang kalau preman tersebut bermain curang, dan terjadilah kegaduhan. Muyong menyuruh Makmun untuk berlari, dan suruh Makmun untuk menemui dia di penginapan dekat istana. Mereka pun berlari lawan arah. Para preman tadi pun akhirnya mengejar Muyong. Selanjutnya Aro meminta bayaran ke orang karena ia telah bekerja. Tapi Aro kaget, ia dibayar hanya sedikit 3 bulan bekerja. Akhirnya mau tidak mau Aro meminum arak yang paling mahal, karena ia tidak terima dengan pembayarannya dan malah ia dikatakan maling. Aro pun akhirnya pergi dengan keadaan yang mabuk, dan saat itulah ia ketabrak dengan Muyong. Aro yang keadaan mabuk tidak sadar mengatakan kalau Muyong sangatlah tampan. Muyong pun melepaskan Aro dan segera berlari. Aro pun pulang dengan selamat ke rumahnya. Pada malam harinya, Maekjong menghampiri kerajaan. Ia bertemu dengan Ratu Jisoo yang notabene adalah ibu kandungnya. Maekjong mengingat kejadian masa kecilnya, yang dimana kerajaan lagi diserang, dan Ratu Jisoo menyuruh pengawalnya untuk membawa Maekjong keluar dari istana. Maekjong pun berbicara dengan Ratu Jisoo kalau ia ingin melihat ratu memakai tatahnya. Seharusnya Maekjong lah yang berada di tahta kerajaan itu karena ia merupakan penerus raja. Ratu Jisoo pun tidak terima. Ia mengatakan kalau Maekjong itu harus bersembunyi di kehidupannya karena banyak yang ingin membunuh dirinya. Maekjong pun sudah balik ke penginapan. Ia duduk sambil memegang sebuah gelang yang dipakainya. Makmun yang sudah menunggu Muyong, ia heran. Muyong tidak kunjung datang. Saat sedang menunggu, Makmun melihat seorang pencuri yang masuk ke penginapan. Ia pun mengikuti orang tersebut. Pencuri tersebut ternyata masuk ke kamar Maekjong. Ia ingin membunuh Maekjong, dan ketahuanlah oleh dirinya. Pengawal ratu pun datang dan langsung membunuh pencuri tersebut. Pengawal itu bilang kalau tidak boleh ada satupun orang yang melihat wajah raja. Ketika orang melihat wajah raja, orang itu akan dibunuh. Itu adalah perintah dari ratu. Maekjong pun kaget dengan aturan dari Ratu Jisoo. Maekjong pun keluar dari ruangan itu, dan para pengawalnya memanggil diri Maekjong dengan sebutan yang mulia. Makmun pun kaget melihat wajah sang raja yang selama ini disembunyikan. Ia pun dikejar oleh pengawal ratu karena mengetahui wajah raja. Saat sedang berlari, ia ditarik oleh seseorang, yaitu ternyata Muyong. Dan pengawal tersebut kehilangan jejak Makmun. Muyong dan Makmun mencari tempat persembunyian untuk tidur. Saat itu, Makmun menceritakan kalau ia melihat wajah raja. Tapi Muyong tidak percaya dengan perkataan Makmun. Selanjutnya, Muyong bilang ke Makmun untuk memberikan kalung yang dipakai oleh Makmun. Besok, Muyong berjanji akan menanyakan orang-orang kota mengenai kalung tersebut. Makmun pun akhirnya memberikan kalung itu. Keesokan harinya, Makmun menanyakan kalung tersebut ke pemilik restoran. Pemilik tersebut merasa kalau ia tidak asing dengan kalung itu. Malam harinya, Makmun menunggu sahabatnya. Saat sedang menunggu, ia tidak sengaja matanya melihat wanita yang memakai kalung persis dengan miliknya. Dan kalung itu ternyata dipakai oleh Aro. Makmun pun akhirnya mempunyai ide untuk masuk ke tempat pertemuan para bangsawan. Tempat itu dikejutkan dengan kedatangan 2 pria bangsawan yang tampan, yaitu bernama Banyu dan Suho. Banyu dan Suho ia sama sekali tidak pernah akur. 쟤만 보면 그 3년 전에 먹은 떡국이 제국이네. 짜증나 씨. Sedangkan di tempat lain, Aro seperti biasa menceritakan sebuah cerita yang ia karang kepada orang-orang. Di belakang ruangan itu, Maekjong duduk sendirian sambil mendengar cerita Aro. Makmun pun berhasil masuk ke dalam tempat itu. Ia melihat Aro di ruangan tersebut. Tapi saat itu, Makmun tidak sengaja menabrak temannya Banyu, sehingga membuat Makmun dipukul habis-habisan oleh orang tersebut. Suho pun yang melihatnya kesal dengan perlakuan temannya Banyu, tapi ia di situ tidak mau ikut campur. Muyong pun datang untuk menyelamatkan Makmun. Suho terkesima dengan sikapnya Muyong dan keterampilan silatnya. Sedangkan di tempat lain, para wanita keluar untuk menyaksikan adegan tersebut. Aro pun ditinggal oleh orang-orang tersebut, dan tiba-tiba pintu terbuka dan menampilkan Maekjong. Aro pun takut dengan Maekjong yang tiba-tiba masuk. Sedangkan di tempat Muyong, ia masih melawan anak keturunan bangsawan tadi,
yang menghajar sahabatnya itu. Dan drama pun bersambung. Ditunggu ya episode 2. Terima kasih.